nggak sih kalian udah bertekad banget nih mau hemat? Pas lihat ada diskon di tanggal kembar dan yang diskon itu barang-barang lucu yang sebenarnya tidak penting itu. Terus pas kalian udah check out dan bayar, kalian malah ngerasa bersalah, nyesel, tapi ujung-ujungnya malah bilang kayak gini. Nggak apa-apa, duit bisa dicari lagi. Tapi barang selucu ini belum tentu besok itu restock lagi. Anggap aja ini tuh self reward buat diri aku sendiri. Rasa bersalah, rasa nyesel, yang ujung-ujungnya nyari-nyari alasan karena udah CO barang-barang lucu itu tadi. Nah, itu yang dinamain disonansi kognitif. Istilah disonansi kognitif itu pertama kali dikenalkan oleh seorang psikolog yang bernama Leon Festinger, yakni pada tahun 1957. Menurut Leon Festinger, pada dasarnya manusia itu ingin hidup tenang. Sesuatu di otak kita itu pengen sejalan sama yang kita lakuin. Kalau sejalan, itu namanya konsonan. Sedangkan kalau bertabrakan, itu namanya disonan. Pas terjadi disonansi ini, otak kita itu nggak bakal ngerasa stres. Kok bisa? Nah, biar nggak ngerasa stres, otak kita itu otomatis punya mekanisme. Mekanismenya itu untuk mencari pembenaran. Pembenaran di sini bukan tentang membohongi orang lain, tetapi membohongi diri sendiri. Berikut ada contoh lain selain video yang ditampilkan di awal tadi, biar kita itu kebayang. Apa sih disonansi kognitif itu? Jadi ada seorang pria perokok aktif yang dia itu tahu nih kalau merokok itu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan, serta bisa menyebabkan penyakit membahayakan lainnya. Bahkan ada banyak nih kasus kematian akibat rokok. Bahkan tetangganya si pria perokok aktif ini itu sudah ada yang meninggal akibat rokok. Si pria perokok aktif ini juga sudah diperingatkan berkali-kali oleh dokter dan juga kerabatnya. Tetapi beliau tetap kekeh dan malah bilang seperti ini. Halah, lagian si tetangga belakang rumah gue itu meninggal karena umurnya juga udah tua. Mati mah emang udah di tangan Tuhan, bukan di tangan rokok. Terus gimana sih caranya supaya kita itu bisa ngelepas dari rasa nggak nyaman akibat disonansi kognitif ini? Menurut Leon Festinger, ada beberapa cara yang bisa kita lakuin. Yang pertama, yakni dengan mengubah perilaku. Ini adalah cara yang paling utama, tetapi ini cara yang butuh usaha yang tidak kecil. Logikanya sederhana aja. Kalau tindakan kita itu bertabrakan sama pikiran, ya kita ubah salah satunya sampai pikiran dan perilaku kita itu sejalan atau konsonan. Udah tahu kalau begadang itu bisa ngerusak tubuh, tapi masih aja suka scrolling HP sampai larut malam, bahkan sampai lupa tidur. Setelah itu berbaring, tutup mata supaya bisa tidur. Nah, dengan mengubah sikap tidak scrolling sampai larut malam itu bisa menghilangkan rasa disonansi karena pikiran dan perilaku kita sudah sejalan atau sudah konsonan. Lanjut yang kedua, yakni dengan mencari informasi baru yang bisa mendukung perilaku kita. Cara yang kedua ini itu cara yang paling cerdik yang otak kita buat. Alih-alih kita mengikuti cara yang nomor 1 tadi atau mengubah perilaku kita. Fenomena yang sering terjadi di zaman sekarang ini adalah fenomena revenge bedtime process. Saya ulangi. Fenomena yang sering terjadi di zaman sekarang ini adalah fenomena revenge bedtime
procrastination. Tindakan ini sengaja kita lakuin, yakni dengan begadang, padahal cuma buat main HP, karena di siang harinya kita tidak memiliki waktu untuk bermain HP. Pas rasa bersalah itu muncul dan kamu malah membayangkan mata itu juga bakalan datang, otak kamu itu nggak mau ngerasa stres ataupun bersalah. Otak kamu langsung punya mekanisme kayak gini. Kemarin gue ada baca artikel psikologi kalau fenomena revenge bedtime procrastination itu mekanisme yang normal loh buat manusia, karena mekanisme itu bisa ngebalas dendam. Karena kan ya di siang hari itu gue waktunya habis buat tugas kuliah dan juga kerjaan. Berarti mid time subuh-subuh atau di tengah malam kayak gini itu hak psikologis buat self care supaya gue itu nggak burn out. Kalian memperhatikan triknya nggak? Dengan kalian mengucapkan revenge bedtime procrastination, hak psikologis atau self care, otak kita itu bakal ngerasa aman dan juga tenang. Dan sebenarnya trik yang kedua ini adalah trik manipulasi.